Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afri dengan NIM 04011182025046 dari kelas beta PSPD FK Unsri angkatan 2020. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur uji tuberkulin terhadap anak, yakni tes Mantox. Uji tuberkulin dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat tanda infeksi bahwa seorang anak sudah pernah atau sedang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Indikasi dari uji tuberkulin ini ada 5, yakni pertama anak dengan gejala dan tanda sakit TB, kedua kontak erat dengan pasien TB dewasa aktif, ketiga anak dengan faktor resiko terpapar TB, keempat imunokompromis seperti pada infeksi HIV, sindrom nefrotik, keganasan, dan imunosupresan jangka panjang, dan terakhir bayi usia kurang dari 3 bulan yang akan diimunisasi BCG. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktikkan prosedur uji tuberkulin terhadap anak, yakni tes Mantox. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan uji tuberkulin terhadap anak yang dimana tujuannya agar kita dapat mengetahui apakah anak tersebut terkena tuberkulosis atau tidak. Nah, pertama-tama di sini saya harus mencuci tangan dengan 6 langkah WHO terlebih dahulu dan juga menggunakan handscool. Saya mulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian kuku jari, kemudian jempol, dan terakhir ujung kuku. Baiklah, selanjutnya saya izin untuk menggunakan handscool. Baiklah, di sini saya sudah menggunakan handscool. Selanjutnya di sini saya izin untuk mempersiapkan alat dan bahan, yakni terdiri dari cairan PPDRT 23, kemudian ada squid 1 cc, kemudian ada jarum ukuran 26-27G, kemudian ada ampas dengan alkohol 70%, dan ada disposable box. Baiklah, selanjutnya saya izin untuk mempersiapkan cairan PPDRT 23 ke squidnya. Nah, di sini kita pertama-tama cek terlebih dahulu untuk cairan PPDRT 23-nya mulai dari batch, kemudian kita cek tanggal kadaluarsanya, kemudian kita cek apakah ada bekuan maupun gumpalan. Baiklah, di sini aman. Selanjutnya kita pastikan juga untuk squidnya di sini jarumnya terpasang dengan aman. Kemudian kita cek jangan sampai ada udara. Ketika sudah aman, selanjutnya di sini kita bisa mulai melakukan proses pengambilan cairan. Di sini kita ambil dengan cara vertikal ke bawah. Kemudian kita ambil, pertama kita tusukkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil 0,1 ml. Baiklah, di sini sudah kita copot. Selanjutnya di sini kita pastikan juga tidak ada udara dengan cara menjentikannya atau mendorong bawahnya sedikit demi sedikit sampai tidak ada udara. Selanjutnya di sini kita harus mengganti dengan jarum yang baru. Pertama kita menggunakan one hand untuk menutup jarum yang lama. Kemudian di sini kita buang ke kotak sampah infeksius atau disposable box. Selanjutnya kita ambil jarum yang baru. Kemudian kita pasang. Baiklah, selanjutnya di sini kita persiapkan untuk anaknya. Baik Bu, anaknya boleh dipangku terlebih dahulu dan juga lengannya boleh dipegang ya Bu. Baik, nah selanjutnya di sini kita akan memakai menekit sebagai contoh yang dimana kita ambil untuk lengan kanan dari si anak dan kita ambil yang bagian dalamnya. Kemudian untuk penentuan lokasi yang baik, yakni letaknya 5-10 cm dari lengan. Kemudian untuk lokasinya itu setengah bagian atas dari volar lengan si anak tersebut. Nah, di sini kita pastikan juga tidak ada kelainan kulit seperti kemerahan, scar maupun yang lainnya. Baiklah, ketika kita sudah melakukan penentuan lokasi, selanjutnya kita bisa melakukan desinfektan terhadap lokasi yang mau kita lakukan suntikan. Di sini kita bisa mengusapkannya dengan teknik sirkular. Kita usapkan. Baiklah, selanjutnya di sini kita biarkan kering terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita bisa ambil untuk suntikannya. Selanjutnya di sini kita berada di posisi dari kanan pasien. Kemudian di sini kita bisa renggangkan terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk tekniknya yakni dengan teknik penyuntikan intrakutan dengan sudut 5-15 derajat yang dimana bevelnya ini menghadap ke atas. Kita lakukan penyuntikan. Baik. Kemudian kita suntik. Baik, ketika sudah di sini kita lepaskan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini sudah terbentuk well
6-10 mm. Berarti tandanya itu baik. Misalkan tidak terbentuk, maka bisa diganti ke lokasi yang lain. Baiklah, di sini kita harus merapikan alat dan bahan. Kita bisa tutup kembali dengan teknik one hand. Selanjutnya kita bisa buang jarum beserta suntikannya ke dalam tempat infeksius. Baiklah, sesudah itu kita harus melepaskan handscoon dan kita buang. Dan selanjutnya kita harus mencuci tangan kembali dengan 6 langkah WHO. Telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian kuku jari, kemudian jempol, dan terakhir ujung kuku. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengisikan laporan baik nama pasien, kemudian lokasi dari penyuntikan, kemudian tanggal penyuntikan, kemudian batch dari cairan PPDRT 23-nya, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan edukasi terhadap ibu sang pasien dan juga interpretasi di 2 hari atau 3 hari selanjutnya. Baiklah, berikut adalah cara untuk mengedukasi dari orang tua pasien. Baik, di sini Bu, kita sudah selesai untuk uji tuberkulin terhadap anak Ibu. Yang dimana di sini untuk hasil interpretasinya tidak bisa dibaca pada hari ini juga. Jadi Ibu bisa kembali dalam 2-3 hari dari hari ini. Karena hari ini adalah hari Selasa, berarti Ibu bisa datang kembali pada hari Kamis ataupun Jumat, yakni jam 8 atau jam 8 kurang pada hari Jumatnya. Baik Bu, di sini saya izin mengedukasi Ibu yang dimana nantinya ketika anaknya gatal ataupun kemerahan, Ibu jangan panik ya Bu. Yang dimana di sini kalau misalkan anaknya benar-benar gatal, Ibu jangan sampai anaknya menggaruk ataupun menekan di lokasi dari penyuntikannya Bu. Di sini Ibu untuk meredakannya bisa dengan cara mengompresnya dengan air dingin dan jangan menggunakan air hangat. Soalnya kalau menggunakan air hangat, takutnya protein yang sudah kita suntikan malah terjadi denaturasi ataupun mati. Baik Bu, ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih. Setelah 2-3 hari berlalu dan pasien anak sudah datang kembali, di sini kita bisa memulai menilai interpretasi dari ukuran indurasi dari pasien anak tersebut. Alat yang kita butuhkan yakni pulpen dan juga penggaris, yang dimana penggarisnya diusahakan yang fleksibel dan juga transparan. Pertama-tama, kita meminta ibu anak tersebut untuk memangku dan memegang lengan anaknya untuk memudahkan kita saat mengukur indurasi. Selanjutnya, kita bisa menandakan titik indurasi menggunakan pulpen dengan patokan ujung ke ujung dari benjolan, yakni indurasinya, bukan kemerahannya atau eritemnya. Selanjutnya, di sini ketika sudah kita selesai tandai, kita bisa mengukur panjang indurasi dengan penggaris. Dan terakhir, kita bisa mencatat hasil pengukuran dalam milimeter dan interpretasikan ke dalam laporan rekam medis pasien. Apabila indurasi atau pemekakan tidak ada, atau apabila hanya 0-4 mm, maka uji tuberkulin dianggap negatif dengan arti klinis belum pernah dan tidak ada infeksi Mycobacterium tuberculosis. Apabila indurasi atau pemekakan 5-9 mm, maka uji tuberkulin dianggap meragukan, yang dimana artinya adalah mungkin terjadi kesalahan teknik, yakni reaksi silang dengan Mycobacterium atipikal atau pasca vaksinasi BCG. Kemudian apabila indurasi lebih dari 10 mm, maka uji tuberkulin dianggap positif, yang memiliki arti klinis sedang atau pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Baiklah, selain itu, uji tuberkulin dikatakan positif bila pertama, diameter indurasi lebih dari sama dengan 10 mm pada pasien imunokompeten, sedangkan yang kedua, diameter indurasi lebih dari sama dengan 5 mm pada pasien imunokompromis. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.